Joni guru di mana? Di SD, Pak. Ya, SD-nya di mana? SD Negeri 2 Banjaragung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Pak. Lampung Tengah, Seputih Mataram ya? Seputih Mataram, iya, Pak. Sudah berapa lama jadi guru? Sudah 5 tahun, Pak. Kurang lebihnya, Pak, juga, Pak. 5 tahun. S1-nya di Di IAEM NU Metro, Pak, yang sekarang menjadi Umala. mana? Jadi Pak Joni selama mengajar, ada modul Ada, Pak. yang membuat modul siapa? Ada tugas modul itu di PPG ya? Ada nggak tugas membuat modul? Iya, Hmm? ada, Pak. Ada. Nah, tujuannya apa, Pak Joni? Ya, Pak. Modul itu untuk apa, Mis? Coba bisa dijelaskan nggak? Salah satunya yaitu untuk mempermudah, Pak, dan untuk memperlancarkan dalam proses pembelajaran. Juga meningkatkan kualitas, Pak. Kualitas apa? Kualitas dalam pembelajaran, Pak. Isi modulnya itu ada apa aja, Pak Joni? Ada kegiatan pembukaan, inti, dan penutup, Pak. Gitu, Pak. Pembukaan, inti, penutup. Iya, Pak. Modul itu untuk siapa? Untuk siswa, Pak, Mm-mm. Supaya apa? supaya terarah atau tercapai berdasarkan materi yang akan kita pelajari, Pak. Gimana caranya merancang modul project misalnya sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar? Itu dengan menentukan tema dulu, Pak. Saya, Pak, kemarin, Pak. Dari tema, topik, dan project, Pak. Project profilnya, Pak. Bapak Joni bisa menjelaskan secara teori-teori pembelajaran. Iya, Pak. Sesuai yang saya pelajari, Pak, ya, dan juga buka dan pengetahuan saya. Eh, yang pertama yaitu teori konstruktivisme, Pak. Yang kedua yaitu teori behaviorisme. Yang ketiga teori kognitivisme. Yang keempat yaitu teori humanistik. Sementara yang saya eh, pengetahuan saya, Pak. Sudah dipraktekkan di dalam kelas. Gunakan yang teori belajar behaviorisme ini, Pak. Mhm. Coba kasih tahu seperti apa. Yaitu teori ini tuh berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati, Pak, sebagai hasil dari stimulus dan respon. Apa stimulus respon? Stimulus itu maksudnya umpan balik, Pak, untuk siswa tadi. Ada yang mau ditambahkan lagi sebelum saya tutup, Pak Joni? Ya, di situ ada penguatan positif, Pak, di dalam teori belajar behaviorisme saya. Di situ guru memberikan penghargaan, Pak, atau pujian, reward, ketika siswa atau peserta didik itu bisa menjawab seperti pertanyaan tematik, eh, ada berapakah jumlah rakaat dalam salat Jumat? Nah, ketika ada siswa yang menjawab, saya mengasih reward tadi, Pak, pujian. Kemudian juga dengan latihan berulang, Pak, yaitu menggunakan latihan atau kuis dengan harapan siswa akan eh, lebih terbiasa, Pak, dan terampil. Jadi gini Pak Joni, Ya, Pak. kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar itu dirancang untuk dengan mudah mengimplementasikan hasil teori belajar ke Bapak, dari Bapak ke siswanya. Mau behavioristik,
mau kognitivism, mau konstruktivism. Intinya, Merdeka Belajar itu menginginkan bahwa outputnya apa setelah diajar Pak Joni. Kalau Pak Joni masih begini, ini belum merdeka karena kurikulum merdeka itu lebih pada outputnya apa. Kalau rukun Islam ada berapa? Rukun iman itu kognitif, Pak, hafalan. Ayat-ayat pendek, apa surat-surat pendek itu ada berapa yang hafal? 10 Pak, 5 Pak. Wah, bagus. Ya itu hanya hafalan, Pak. Kurikulum Merdeka itu how to implemented gitu loh. Jadi bagaimana Bapak itu mengimplementasikan tidak hanya hafalan tetapi dampaknya seperti apa. Nah, itu keberhasilan kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar itu maksudnya begitu. Jadi lebih kreatif, lebih kritis. Pak, kalau aku itu pengennya begini, aku itu lebih enak ngehafalnya dari rukun Islam nomor 5, Pak, kebalik. Ya, kreatif itu. Itu bagian dari kreatif, itu contoh kecilnya saja anak-anak itu kan. Tetapi poin paling penting, apa yang Bapak ajarkan secara teori di kelas itu bisa diimplementasikan. Pak. Ada nggak yang murid Bapak yang hafalannya bagus? Ada Pak, tapi cuma beberapa. Beberapa. Tapi kalau buang sampah sembarangan, ada. Ada Ah, Pak. itu nggak implementasinya, nggak ada. Artinya ketika bagaimana Islam memandang lingkungan hidup, bagaimana ketika dengan Pak Joni belajar agama itu dia lebih sayang sama lingkungan. Dengan sayangnya lingkungan, Islam memandang lingkungan, dia bisa buang sampah tidak sembarangan lagi. Nah, itu baru gitu ya. Jadi selama ini konsep bagaimana keinginan Merdeka Belajar itu mengimplementasikan. Jadi tidak hanya guru-guru agama itu hafalan aja. Ya Pak. Dikasih reward, yang nggak hafal punishment. Sementara yang hafal, ada nggak yang hafal juz amma itu? Wah, luar biasa tapi sama orang tuanya emosional. Ada nggak? Ada juga Pak. Ada kan? Iya, Jadi di rumah sering jadi juga sama orang tuanya. iya, jadi afektifnya juga dilihat, tidak hanya kognitif. Itu Pak Joni. Ya Pak. Oke, next ya Pak Joni selesai. Makasih Pak ya atas Oke, sarannya. Berikutnya Pak Joni ya. Pak Joni. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam Bu. Pak Joni dari SD, SMP, SMA. SD Bu. SD mana Pak? SD Negeri 2 Banjaragung Bu. Kecamatan seperti Mataram, Lampung Tengah Bu, kabupatennya. Bapak ngajar kelas berapa Pak? SD kelas 1 sampai kelas 6 Bu. Oh, oh. Berarti dari fase A sampai C ya Pak ya? Iya Bu. Sudah berapa tahun Pak jadi guru Pak? Dari tahun 2017 Bu. 2017 sampai sekarang tidak terputus. Iya Bu. Alhamdulillah Bu. Sudah PNS Pak. Masih honor Bu. Sionor. Mudah-mudahan setelah ini lulus PPG, Bapak ada pengangkatan ASN ya Pak ya. Amin. Amin amin Bu. Doanya Bu ya. Amin. Iya. Yang penting Bapak sabar ya Pak ya, istiqomah. Oke Pak Joni. Ya Bu. Pak Joni orang guru PAI. Kalau di kampung, kalau seorang guru agama itu pasti ada apa-apa ya. Baca doa, baca Al-Quran. Pak guru aja dah. Tolong Pak baca Quran. Itu ada acara syukuran, akikah gitu.
Pernah nggak dipanggil seperti itu untuk baca Quran Pak Joni? Pernah, Bu. Pernah. Pak Joni Kori, Kadang suruh MC, Bu. MC. Baca Quran pernah? Jarang, Bu, lagi. Jarang ya. Pak Joni harus mempersiapkan diri. Nanti ketika sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan ya di sekitar Pak Joni tetangga ada acara tasakuran atau nikahan, korinya sedang berhalangan, Pak Joni harus siap sebagai guru agama. Karena seorang guru itu kata orang tua tuh digugu dan ditiru. Biru. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitar, terutama bagi peserta didik kita. Ya, Bu. Nah, dalam hal ini Bu Tati minta kepada Pak Joni, eh, mohon disimak hadis yang Bu Tati bacakan ya Pak ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tolong dituliskan hadis tersebut. Tulis Arabnya tentunya ya Pak beserta artinya. Oke, silahkan Pak Joni. Ya, Bu. Sudah Pak? Belum, Bu. Oke. Bagaimana Pak Joni? Bentar lagi, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, silahkan diperlihatkan dengan Bu Tati tulisannya Pak Joni. Siap, Bu. Nonaktifkan backgroundnya Pak, supaya tidak silau. Ya, Bu. Diangkat Pak, diangkat tulisannya. Oke, agak geser ke kiri. Lakodkan. Coba Pak, geser ke kanan sedikit supaya Bu Tati bisa membaca semua. Lakodkana fi Rasulillahi. Geser lagi Pak. Uswatun hasanah. Coba dibaca terjemahnya apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Oke. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah suri tauladan yang baik. Kira-kira tulisan Pak Joni sudah benar belum? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau menurut saya sudah, Bu. Menurut oke, pede ya Pak ya, yakin aja ya Pak ya. Ya, mohon bimbingannya, Bu, kalau masih salah. Oke, oke. Cukup Pak Joni ya. Terima kasih Pak Joni. Ya, Bu, sama-sama, Bu Tati.